Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oki Rahmadani dari kelas 1B dengan NIM 2205113198. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulhafiz MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dengan mengikuti ajaran PPT yang telah Bapak ajarkan. Nah, untuk menghemat waktu, marilah saya mulai presentasinya dengan judul e-learning. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang e-learning, kita tuh harus tahu dulu apa sih pengertian dari e-learning itu sendiri. Menurut Hadley pada tahun 2001, e-learning merupakan suatu jenis kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet ataupun media jaringan komputer lainnya. Sedangkan menurut Glossary pada tahun 2001, e-learning merupakan sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, ataupun komputer standalone. Nah, dari kedua pendapat para ahli ini dapat kita simpulkan bahwa e-learning adalah suatu kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media internet. Selanjutnya, kita bahas tentang sejarah dan perkembangan dari e-learning. E-learning pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois yang berlokasi di Urbana-Champaign. Untuk perkembangannya, pada tahun 1990 mulailah era CBT, yakni Computer Based Training, di mana di masa ini muncullah aplikasi e-learning. Selanjutnya, pada tahun 1994, CBT membentuk paket-paket yang lebih menarik agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Tahun 1997 muncullah LMS, yakni Learning Management System. LMS ini hadir beriringan dengan perkembangan internet, di mana masyarakat dunia sudah mulai beralih ke internet. Selanjutnya, pada tahun 1999, LMS membuat aplikasi e-learning yang berbasis web. Perkembangannya secara total, yang mengubah sistem pembelajaran seperti mulai hadirnya video streaming pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang karakteristik. Menurut Rosenberg pada tahun 2001, e-learning ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer, baik berupa digital media ataupun komputer networks. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, kemudian disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh dosen ataupun mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Nah, yang keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil-hasil kemajuan belajar, dan juga yang berkaitan dengan administrasi pendidikan. Selanjutnya kita bahas tentang jenis dari e-learning. Menurut Clark dan Mayer dalam buku Klinger pada tahun 2008, ada dua jenis e-learning. Yang pertama, pembelajaran sinkron atau synchronous e-learning, yang dimana pendidik dan peserta didik itu melakukan aktivitas belajar dan mengajar pada waktu yang sama. Contohnya tuh dapat kita lihat pada waktu pandemi dulu, di mana guru dan siswa melakukan Zoom ataupun Google Meeting dengan secara real time. Nah, yang kedua, pembelajaran asinkron atau asynchronous e-learning, di mana pendidik dan peserta didik itu melakukan aktivitas belajar mengajar pada waktu yang berbeda. Contohnya itu dapat kita lihat dari video pembelajaran Bapak di YouTube, itu dapat kita saksikan atau kita tonton pada waktu yang berbeda. Selanjutnya kita bahas tentang manfaat e-learning. Menurut Semaratungga pada tahun 2009, e-learning memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru. Misalnya kita contohkan lagi pada masa pandemik, interaksi pembelajaran antara peserta didik dan guru itu tidak bisa dilakukan karena kita tidak tatap muka, maka e-learning ini sangat membantu. Yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja. Ini membuat waktu kita menjadi lebih fleksibel. Yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cangkupan yang luas. Yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dari e-learning. Kelebihan e-learning ini ada banyak. Yang pertama, fasilitasnya e-moderating. Yang kedua, petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Nah, yang ketiga, kita bisa mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja. Yang keempat, dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Yang kelima, dapat melakukan diskusi melalui internet. Kita bisa melalui chatting saja sudah bisa diskusi tanpa harus berjumpa langsung.
Yang terakhir, relatif lebih efisien karena kita bisa diskusi melalui chatting ataupun internet, kita juga dapat mereview bahan pelajaran di mana saja, itu membuat waktu kita lebih efisien dan fleksibel. Nah, selain memiliki kelebihan, pasti juga memiliki kekurangan. E-learning ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Kita contohkan lagi di masa pandemik ya, di mana guru itu mengadakan Zoom ataupun Google Meeting, mereka menjelaskan materi, sedangkan siswa itu hanya mendengarkan saja tanpa ada interaksi. Nah, yang kedua, mengabaikan aspek psikomotorik ataupun aspek sosial. Yang ketiga, cenderung ke arah pelatihan daripada ke arah pendidikan. Yang keempat, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Nah, di mana kita contohkan lagi di masa pandemi itu, siswa yang tidak memiliki motivasi belajar atau mereka itu pada masa pandemi kan melihat ke handphone ataupun ke laptop. Jadi, akan terpikir untuk terus bermain video game ataupun bermain komputer, sehingga mereka yang tidak mempunyai motivasi belajar akan cenderung gagal. Nah, selanjutnya, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau jaringan. Bagi para siswa ataupun para guru yang tinggal di daerah terpencil atau daerah yang tidak memiliki jaringan internet, mereka akan susah untuk memberikan pembelajaran ataupun belajar. Nah, yang terakhir, kurangnya SDM atau sumber daya manusia yang handal di bidang IT. Kita contohkan saja ya, bagi guru ataupun dosen yang kurang mengerti dengan eh, cara menggunakan Zoom ataupun Google Meeting, mereka akan susah untuk memberikan pelajaran kepada muridnya ataupun siswanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.